Pernah nggak sih kalian kepikiran, waktu kita buka YouTube, kirim pesan, atau cari sesuatu di Google, gimana cara data itu bisa muncul begitu cepat? Nah, ada dua peran penting yang saling terhubung dan bikin internet itu bisa bekerja, yaitu web client dan web server. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Komodika Artikan Nudi, saya berasal dari Universitas Udayana, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer mengenai web client dan juga web server. Menurut Kisco.com, web client adalah perangkat pengguna seperti komputer atau ponsel yang berfungsi untuk mengirim permintaan ke server. Sementara itu, web server adalah komputer yang menyimpan, memproses, dan mengirimkan data atau halaman web sesuai permintaan klien. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi. Simpelnya itu, klien meminta dan server itu merespon. Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol bernama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP mengatur bagaimana pesan dikirim dan diterima di sebuah web. Jadi, saat server merespon permintaan dari klien, data yang dikirim biasanya itu berbentuk file Hypertext Markup Language atau HTML. HTML ini berfungsi sebagai struktur utama dari sebuah halaman web yang mengatur tata letak teks, gambar, dan elemen lain agar bisa ditampilkan oleh browser. Nah, jadi mekanisme ini bekerja dengan cara ketika pengguna mengetik alamat di situs di browser, browser akan membuat permintaan HTTP ke server tujuannya. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan file HTML beserta sumber daya pendukung lainnya, seperti gambar ataupun skripnya. Browser menerima data itu dan menampilkannya dalam bentuk halaman web yang kita lihat dan gunakan. Sebagai contoh nyatanya nih, bayangkan kamu buka situs toko online, misalnya seperti Shopee atau Tokopedia. Saat kamu milih satu produk, maka browser akan mengirim permintaan HTTP ke server toko tersebut. Server kemudian mencari data produk yang diminta, lalu mengirim balik file HTML yang berisi informasi lengkap nih, seperti namanya, nama produknya itu, misalnya harganya, dan gambar. Semua proses itu terjadi dalam hitungan beberapa detik saja. Dari proses ini, kita bisa menyimpulkan bahwa satu halaman web bukan hanya tampilan visual semata, tetapi hasil dari komunikasi yang terstruktur antara klien, server, dan protokol HTTP. Tanpa kerjasama ketiganya, pertukaran data di web tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, kalau satu halaman gagal dimuat, coba pikirkan, di mana sebenarnya masalahnya itu terjadi? Apakah itu di klien, di jaringan, atau di servernya?